Dari Studio 1 Metro Update Jakarta, inilah Breaking News. Jalan lintas Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang nyaris putus dan rusak parah. Saat ini kondisi jalan lintas Provinsi Sumatera Selatan, banyak yang nyaris putus dan rusak parah, yang mana jalan ini menghubungkan antara kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan menuju Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu. Hingga berita ini ditayangkan di Metro Update TV ada beberapa titik jalan yang nyaris putus, dan titik-titik jalan putus ini terdapat di beberapa desa diantaranya Desa Pulau Kemang, Kecamatan Ulu Musi, Desa Paduraksa Kecamatan Sikap, Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat dan Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo Induk yang kesemuanya terletak di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Di samping akibat cuaca dan kondisi alam ada juga penyebab lain yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan yang separah ini menurut Bapak Insinyur Amrullah mantan Kepala Desa Gunung Meraksa Baru yang ditemui reporter Metro Update. Hari ini Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, salah satu penyebab putusnya jalan yang berada di desanya, adanya gorong-gorong yang terlalu kecil sehingga tidak dapat menampung debit air ketika musim hujan. Dan banjir pun tak terelakkan karena genangan air yang terhambat ini, paling sedikit 10 rumah yang terendam setiap kali musim hujan. Bapak Amrullah pun menyampaikan dirinya telah membuat proposal pengajuan pembangunan gorong-gorong ini sewaktu dia masih menjabat kepala desa, namun sampai saat ini masih belum ada pembangunan di jalan desanya ini. Melalui pemberitaan ini Bapak Amrullah selaku mewakili masyarakat meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta seluruh jajaran yang terkait dalam pembangunan, untuk kiranya dapat meninjau dan membangun jalan di Kabupaten Empat Lawang ini sebelum banyak korban yang diakibatkan kerusakan jalan lintas ini. Reporter Metro Update TV melaporkan. Dari Lintang Empat Lawang, Sumatera Selatan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Amrullah Rim, mantan Kepala Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang persoalan gorong-gorong yang melintasi satu ruas jalan provinsi yang melintasi Desa Gunung Meraksa Baru, kebetulan dekat rumah saya, bahwa jalan ini sudah mengkhawatirkan kerusakannya, gorong-gorongnya, dan jalannya hampir setengahnya sudah putus. Pada setahu saya dari kecil jalan ini atau gorong-gorong ini sudah ada, tetapi saya kurang tahu apakah jalan ini dibuat di masa Belanda atau di masa Jepang atau sudah NKRI. Tapi pada intinya saya lahir tahun 61, kemudian masa kecil saya sering bermain di gorong-gorong ini. Pada waktu itu debit airnya tidak terlalu besar, dikarenakan ini adalah air atau aliran air drainase dari persawahan di hulunya. Pada waktu itu memang mencukupi gorong-gorong yang ada dengan 2 lubang gorong-gorong. Nah, pada saat ini setelah tahun 2008 saya pulang ke desa, dan pada tahun 2015 kemudian menjadi kepala desa, saya sering menyaksikan dan mengalami bahwa aliran drainase ini, sharing drainase ini mengalami kebanjiran pada saat musim hujan dan pada saat hujan yang deras. Kira-kira 2 jam saja hujan yang deras, ini airnya sudah melintasi jalan, sudah di atas jalan, melintasi gorong-gorong ini, karena gorong-gorong yang ada sudah tidak bisa lagi menampung debit air yang datang. Ini di hulunya ada 2 jalur air drainase kemudian bersatu.
bersatu di hulu gorong-gorong ini. Dan kemudian apabila itu hujan deras, dari seluruh air dari hulu itu akan mengumpul dan dialirkan kepada satu jalur drainase ini. Itulah yang seringkali menyebabkan banjir. Dan kebanjiran ini berlangsung bisa kadang-kadang semalam-malaman belum surut, ya kadang-kadang satu hari satu malam. Ada beberapa rumah, sekitar 10-an rumah yang menjadi langganan terendam dari banjir yang ada ini. Kebetulan di hulunya ada jembatan desa juga, tadinya sudah roboh dikarenakan sering banjir ini, dan dengan dana desa sudah kami bangun kembali dan ditinggikan. Nah, itu sudah tidak kebanjiran lagi. Dan gorong-gorong yang ada di jalan ini, badan jalannya karena sering kali terendam oleh banjir, oleh air, menjadi lembut barangkali, dan itu rontok. Ya, akhirnya sekarang badan jalannya itu tinggal setengahnya, dan itu pun sudah dikatakan tidak kuat lagi untuk menahan beban yang besar. Kami khawatirkan apabila ada melintas kendaraan dengan beban yang berat, ini akan runtuh seluruhnya. Dan akses jalan ini, karena ini jalan provinsi yang sangat vital, dilalui oleh ini jalur perekonomian juga yang sangat vital, antara pagar alam ke Bengkulu ke Tebing Tinggi, itu melalui jalur ini, dan tidak ada jalur alternatif lain. Baik. Kalau jalan ini runtuh. Jadi kami berharap, makanya dari tahun kemarin, tahun 2019 kalau tidak salah, atau 2019 sudah kami usulkan melalui salah satu anggota DPRD provinsi, yaitu Insinyur Holda dari fraksi Demokrat, untuk membawa proposal kami, usulan kami untuk jalan ini, gorong-gorong ini diperbaiki, diganti menjadi sebuah jembatan kecil. Karena kalau gorong-gorong, kami khawatirkan lagi tidak bisa menampung lagi air yang lewat, dan kadang-kadang juga ada sampah dari tanam tumbuh-tumbuhan yang dari dulu itu melintas sehingga dia tersangkut. Jadi kalau dia jembatan kecil, ruangannya menjadi luas bagi air mengalir di bawahnya, jadi tidak akan berpengaruh kepada badan jalan. Itu ada kami. Jadi tidak ada banjir lagi. Jadi banjir ini selain merendam rumah penduduk, juga akan merusak jalan dan akhirnya memutuskan arus angkutan. Jadi arus transportasi ini akan putus. Nah, menurut Insinyur Holda, tahun 2020 kemarin ini sudah ketok palu bahwa ini gorong-gorong ini akan diperbaiki, dibangun kembali, akan direhab, mungkin dengan menjadi jembatan kecil. Namun sepanjang tahun 2020 kami belum dan tidak ada pembangunannya. Nah, akhirnya kerusakan jalan ini bertambah parah dan sekarang sangat mengkhawatirkan. Beberapa waktu yang lalu di tahun 2021 ini saya kembali laporkan kepada Polda di provinsi, kondisinya sudah sangat memprihatinkan, dan juga saya sempat juga WA dengan status Gubernur Pak Aziz Kamis melaporkan bahwa ini jalan yang sudah direncanakan tahun 2020 mudah-mudahan cepat untuk bisa dilaksanakan rehabilitasinya. Karena ini kita berpikir kalau masyarakat lokal desa ini saja mereka punya jalan-jalan alternatif, jalan kecil, tetapi untuk angkutan umum, transportasi yang bobotnya berat, ini boleh dikatakan tidak ada jalan alternatifnya. Kalau jalan ini putus, ya jalan alternatif menjadi jauh, menjadi sangat jauh. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Kiranya walaupun saya tidak lagi menjadi kepala desa, sekarang ini sebagai masyarakat yang peduli dengan keadaan sarana umum seperti jalan provinsi ini, kami menyampaikan, mudah-mudahan Bapak Gubernur atau yang berwenang dapat mendengarkan keluhan kami ini, saran kami ini, atau laporan kami ini, dan mudah-mudahan sarana kita untuk masyarakat umum, untuk kepentingan bersama ini dapat dibangun secepatnya. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.